Hello geng, I'm Nusi and welcome back with me Ama Pratama. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang kartel lagi yang tentunya tidak jauh dari topik pembahasan kartel Meksiko. Karena kartel Meksiko ini mempunyai keahlian yaitu membangun terowongan penjara buat membebaskan bandarnya. Terowongan sepanjang 182 meter ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana keseruannya? Langsung saja check this out. Tidak ada kartel di dunia ini yang memiliki keahlian dan infrastruktur membebaskan narapidana pakai metode terowongan sehebat jaringan Sinaloa, Meksiko. Kartel kesohor itu mulai melebarkan sayap membangun terowongan serupa di luar negara mereka. Ketika membebaskan seorang bandar narkoba dari lapas Castro di pinggiran ibu kota Peru. Napi yang dibantu kabur pakai terowongannya adalah orang Serbia yang bernama Zoran Zaksic. Maaf kalau pengejaannya salah, namun saya membacanya seperti itu. Dia ditangkap dan diadili di Peru tahun 2019 karena terbukti menjadi bos jaringan narkoba lintas benua dan punya julukan manusia dengan 40 identitas. Zoran adalah sosok tinggi besar dengan kepala botak yang divonis 25 tahun penjara oleh pengadilan Peru. Dia menjadi ketua jaringan Grupo Amerika, sayap kartel untuk pasar Eropa yang memang diketahui berafiliasi dengan Joaquin El Chapo Guzman dan Ismael El Mayo Zambada dan dekat kartel Sinaloa. Meksiko ini mempunyai banyak sangat cerita perihal antek-anteknya kartel. Yang satu ada yang sangat sadis dan yang kedua ini yang paling lama itu mempunyai keahlian membangun terowongan. Meksiko memang selalu banyak cerita dibanding Kolombia. Polisi menangkap Zoran pada tahun 2016 dalam operasi gabungan karena mencoba mengimpor 1 ton kokain lalu ditahan di lapas Bedras Gordas. Namun beberapa bulan kemudian setelah divonis dan dipindahkan ke lapas Castro yang lebih dekat dengan ibu kota Lima, dia tiba-tiba menghilang dari selnya. Lapas Castro terkenal sangat padat namun pengamanannya cukup ketat, sehingga kaburnya tahanan ini mengejutkan otoritas keamanan setempat. Setelah investigasi berbulan-bulan, cara Zoran kabur akhirnya diungkap para aparat pada 7 Desember 2020. Baru-baru saja nih, masih hangat-hangat. Polisi memastikan sel sang bandar Serbia memiliki lubang 121 meter yang terhubung dengan terowongan kecil menuju perumahan kawasan di luar lapas. Terowongan sepanjang 182 meter menurut polisi dibangun dengan sangat cepat, tak sampai 1 bulan. Bayangin 121 meter dikerjakan tak sampai 1 bulan. Memang hebat kartel Sinaloa yang sudah membangun terowongan secepat itu. Sipir mengaku tidak terlalu curiga dengan gerak-gerik sang bandar Serbia, lantaran dia saben hari sejak pindah lapas Castro bertugas menyiapkan makanan untuk tahanan di satu selnya. Petugas menduga info pindahan Zoran ini bocor dan sehingga anggota kartel Sinaloa mampu melakukan operasi penggalian terowongan. Kartel Sinaloa mempunyai reputasi 2 kali sukses membebaskan bos mereka sendiri. El Chapo Guzman pakai metode membangun terowongan sepanjang nyaris 2 km dan El Chapo akhirnya tertangkap 2 tahun lalu, kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat dan dijatuhi penjara seumur hidup. Bahkan terowongan El Chapo dulu dilengkapi dengan aliran listrik, sepeda motor, serta sistem pompa untuk memastikan ada cukup oksigen. Membuat saya heran, yaitu mengapa ada sepeda motor juga bisa masuk terowongan. Kalau pompa untuk memastikan ada cukup oksigen sih saya sudah paham dan sudah pernah melihatnya di beberapa film based on true story.
Kali ini, dalam operasi pembangunan terowongan di Peru, tim kartel Sinaloa diperkirakan menggerakkan 4 orang kerja bergantian siang dan malam. Itu sebabnya bisa mengerjakan 121 meter dalam kurun waktu kurang 1 bulan. Demi menghindari suara berisik yang bisa mengundang kecurigaan warga. Penggalian ini tidak melibatkan alat berat sama sekali. Perlu digarisbawahi, tidak memakai alat berat sama sekali. Tapi ada saksi dari warga sipil yang mengaku melihat beberapa orang mondar-mandir memakai seragam khas seragam pekerja konstruksi yang membuang puing dan tanah ke truk yang sudah siaga dekat lokasi bibir terowongan. Berikut foto situasi bibir terowongan. Kepala Departemen menuturkan bahwa kami juga akan memperkuat pengarahan agen intelijen lapangan sehingga situasi memalukan seperti di Lapas Castro dapat dihindari di masa depan, ujarnya saat menggelar jumpa pers. Just info, karena Peru ini merupakan produsen kokain terbesar kedua di dunia setelah Kolombia pastinya. Panen kokain sepanjang 2019 menurut catatan kepolisian mencapai 715 ton. Kan beberapa kali ekspor kokain Peru mengalahkan negara tetangganya. Alhasil wajar bila banyak kartel mempunyai cabang operasi di Peru. Kokain Peru paling banyak diedarkan di benua lain karena lokasinya lebih strategis dibanding Kolombia yang fokusnya memasok kebutuhan narkoba Amerika Utara. Kokain dari Peru biasanya menuju Brasil, Moskow, Sydney, serta kota-kota Eropa Timur. Itu sebabnya pengedar jaringan seperti Zoran sering mondar-mandir ke Peru. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menggugah rasa penasaran kalian, dan bila ada pertanyaan langsung saja komen tentang kartel-kartel yang belum saya bahas, tentunya seputar Meksiko atau bisa request negara lain. Karena yang paling ramai ini adalah tetap Meksiko. Oke, gengs, thank you yang sudah mau gabung, thank you yang sudah mau stay tune di sini. See you next time and thank you for watching. Bye.